Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Muhammad Nurdin Bayaki, calon guru penggerak angkatan 10, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi diri saya setelah mempelajari modul 1.1. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mempelajari modul ini, saya menganut pemahaman bahwa seorang anak yang lahir bagaikan selembar kertas putih yang bisa kita isi sesuai kemauan kita. Pandangan tersebut menjadikan saya berekspektasi tinggi pada murid saya. Saya berharap siswa mencapai kriteria seperti yang saya inginkan. Hal tersebut yang seringkali membuat saya stres ketika mendapati murid saya tidak memenuhi kriteria yang saya buat. Mindset saya tersebut berubah setelah saya mempelajari modul ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selaras dengan teori konvergen membawa saya untuk melihat lebih jeli selembar kertas kosong tadi, di mana kertas kosong tersebut ketika kita lihat dengan teliti ternyata telah berisi penuh tulisan, namun masih terlihat samar-samar. Tugas kita bukan menulis sesuai keinginan kita, tetapi menebalkan tulisan yang samar tadi agar terlihat jelas. Tulisan samar tersebut merupakan analogi karakter anak yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Tugas guru adalah menebalkan tulisan-tulisan yang positif agar menjadi karakter dominan bagi anak. Dengan menebalkan karakter positif tadi, harapan kita karakter negatif akan semakin samar dan terkikis oleh karakter positif. Dengan berubahnya mindset saya dalam memandang siswa tersebut, saya sangat ingin memperbaiki peran saya sebagai guru. Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mengenal siswa lebih dekat melalui berbagai pendekatan yang baik, agar saya nanti lebih memahami bagaimana kondisi setiap siswa, apa saja kebutuhan belajar mereka, dan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya terobsesi untuk mentransfer sebanyak-banyaknya pengetahuan kepada siswa sesuai tuntutan kurikulum. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai mengkaji ulang bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kalimat itu membuat saya berpikir ulang, apa gunanya memberikan anak-anak segudang pengetahuan namun mereka kehilangan makna dari pengetahuan tersebut. Untuk memperbaiki hal tersebut, saya sebagai guru harus lebih pandai memetakan materi yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa dan mampu menyajikan materi tersebut secara kontekstual sehingga siswa memperoleh makna dari setiap apa yang mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan masih berfokus pada aspek kognitif dan afektif. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa seharusnya aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya harus terintegrasi, saling melekat, dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh, nilai-nilai spiritual tidak hanya dilakukan saat pelajaran agama saja, namun juga pada semua aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi ke depan, saya ingin merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek tersebut. Melihat perkembangan zaman yang sangat kompetitif, saya awalnya merasa perlu menanamkan kemampuan siswa dalam berkompetisi. Namun berbeda setelah saya mempelajari modul ini, kemampuan kompetitif memang perlu. Namun, saat ini tidak sedikit kompetisi dalam semua bidang yang justru mengarah kepada hal-hal yang negatif. Budaya kompetitif tadi pada akhirnya melahirkan budaya baru seperti persaingan yang tidak sehat, kecurangan, perpecahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk saat ini, saya merasa kemampuan berkolaborasi lebih dibutuhkan oleh generasi penerus. Kompetisi juga perlu, namun harus dibatasi dan diarahkan menjadi kompetisi yang positif. Dengan begitu, harapannya lahir generasi yang penuh dengan etika, toleransi, saling menghargai, dan memiliki rasa persatuan yang kuat. Generasi yang tahu kapan harus berkolaborasi dan bagaimana berkompetisi secara sehat. Dalam hal memandang keberhasilan suatu pembelajaran, awalnya saya beranggapan bahwa pembelajaran yang berhasil itu ketika nilai siswa di atas KKM. Dengan kata lain, saya melihat keberhasilan pembelajaran berorientasi pada hasil. Namun setelah mempelajari modul ini, saya memperoleh sebuah mindset baru bahwa keberhasilan sebuah pembelajaran tidak hanya diukur dari hasil akhir saja, namun ada proses yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Untuk kedepannya, saya ingin merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, dapat merangsang seluruh siswa untuk berperan aktif,
Dan untuk mengukur sejauh mana baik atau tidaknya proses pembelajaran tersebut, maka setiap akhir pembelajaran akan saya gunakan untuk refleksi bersama siswa. Kesimpulannya, saya memperoleh banyak perubahan mindset setelah mempelajari dan menghayati modul 1.1 ini. Perubahan mindset tersebut akan saya gunakan dalam memperbaiki peran saya sebagai guru. Demikian kesimpulan dan refleksi diri saya. Saya masih dalam tahap belajar. Tentunya apa yang saya sampaikan masih jauh dari kata sempurna. Mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.